Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berawal dari bab 1, metode penelitian atau tadabbur hadis. Itu dengan 7 tak. Jadi yang kita gunakan kajian hadis 2 ini 7 tak. Dan sudah pernah dibahas ketika ulumul hadis, tapi belum secara berurutan. Kecuali ulumul hadis yang terbitan baru, itu sudah saya masukkan 7 ta ini. 7 ta ini sesuai dengan gambar ini. Yaitu tausik, tahrij, tashih, tarikh, tahlil, takwil, dan tatbik. Kan Anda pernah belajar hadis dari Pak Ikin? Dengan 7 tangga. Kalau Pak Ikin di hadis 2, ya dengan 7 ta, karena memang bukunya sama. Tapi mungkin ketika Anda hadis 1 belum menggunakan metode ini. Ya. Dan memang metode 7 ta ini kalau dicari di dalam buku-buku belum ada yang berurutan seperti ini. Karena itu karena tadabbur ini dengan 7 ta ini baru saya open bar atau terbuka secara bebas keluar itu pada bulan Ramadan tahun 1441, 3 tahun ya, 1444 sekarang 1441. Dan ternyata dikembangkan pula di universitas lain, karena kebetulan seperti di UIN Sunan Gunung Jati itu dosen hadis teman sekelas saya, jadi dia juga kembangkan apa yang saya gariskan di dalam 7 ta ini. Di tausik, tahrij, tashih, tarikh, tahlil, takwil, dan tatbik. Ini ada di buku. Nanti daripada pusing-pusing nulis, ada di buku. Mulai dari tausik. Tausik itu berasal dari kata wasako, yasiku, tausik. Jadi yang asalnya kan wasako, itu pegangan kuat, ilwasik. Tapi maksud di sini adalah otentisitas. Otentisitas hadis. Dan otentisitas itu maksudnya di mana adanya dan bagaimana bentuknya, sifatnya, macam seperti apa, itu tausik. Makanya menyelidiki keberadaan atau otentisitas hadis. Kan Anda sering menerima kiriman berdasar hadis di dalam WA, dalam Facebook, dalam apalagi Twitter. Itu cepat menyebar gitu hadis teh hari di media massa. Tapi kadang-kadang ditinjau dari tausik susah dicari. Dalam kitab apa? Kadang-kadang disebut riwayat Bukhari Muslim, di kotek-tak di Bukhari, tahu kotek-tak? Orang Sunda mah kotek, bukan orang Sunda mah ngerti kotek-tak. Salam. Diteliti, diselidiki di dalam buku hadis itu nggak ada. Karena itu banyak hadis yang tersebar tapi tidak ada sumbernya. Seperti yang tersebar di spanduk, kita harus berduka cita
karena Ramadan akan meninggalkan kita. Itu sumbernya hadis yang la aslalah, tidak ada sumbernya. Kok duka cita karena meninggalkan Ramadan? Karena di situ hadisnya tercantum di Duratun Nasihin bahwa kalau menjelang Idul Fitri, para malaikat itu menangis karena akan meninggalkan Ramadan. Tetapi hadis itu ditinjau dari tausik, keberadaannya di mana, sudah dijawab oleh para ahli tahrij la aslalah, tidak ada sumbernya, tapi itu menyebar di mana-mana. Sehingga rek lebaran teh cari. Lebaran ceri. Justru kalau menurut hadis sahih, lebaran itu hari bahagia. Itu tausik. Dan tausik itu nanti ada ya yang penting ditelusuri di dalam penelitian hadis itu di al-masadir asliyah. Jadi kalau Anda sudah belajar ulumul hadis, sudah belajar hadis, jangan lagi Anda kutip hadis yang tidak ada asal-usulnya. Jangan lagi Anda mengutip hadis yang tidak ada sumbernya. Jangan. Walaupun sudah tersebar di WA, sudah tersebar di Facebook, jangan dikutip. Apalagi kita itu sering sharing tanpa saring. Sharing, itu disaring. Dari mana asal usulnya. Jadi kalau saya sampai sekarang itu di alumni, ya, Apta, sering saya kritik kalau ada alumni ngirim hadis. Saya teliti dulu, sebut hari. Ya. Jadi sambil kita latihan mentahrid hadis, sambil kita menjawab. Kan banyak itu Anda juga pernah dengar dongeng tentang Yahudi buta. Saya tulis itu kan di ulumul hadis, berita Yahudi buta. Disantuni oleh Rasul tiap hari di Huapan. Begitu Rasul meninggal, ganti Abu Bakar. Abu Bakar nggak bohong ke Yahudi buta. Masa Abu Bakar nggak bohong? Itu adalah hadis yang tanpa sumber. Hanya tausik yang diteliti di Al-Masadir Asliyah. Dan sekarang itu untuk tausik sudah gampang. Karena ada maktabah syamilah. Anda sudah dilatih maktabah syamilah? Belum? Kan ada aplikasi komputer. Oh, belum belajar, belum lahir. Oh. Ya, di aplikasi komputer itu harus latihan maktabah syamilah. Membuka maktabah syamilah. Untuk apa belajar aplikasi komputer kalau tidak mampu menggunakan untuk kepentingan tesis mah? Apa tesis? Untuk kepentingan belajar mah. Jadi nanti ditanya ke dosen aplikasi komputer bagaimana membuka maktabah syamilah, bagaimana membuka lidwa.com, itu kamus hadis 9 hadis di internet, bagaimana membuka almuhadis.com, pimpinan Yusuf Qardawi, bagaimana pula kita apalagi tadi, jadi tausik di dalam ilmu hadis, ya, mutafsir. Sekarang ini semakin mudah menulis itu. Kalau dulu saya kuliah kan tulis tangan, di sini juga pakai papan tulis kapur, ngebul gitu dosennya. Kalau nulis ya, untuk rokok babalantak di lantai. Ketika saya kuliah, kan masih tanah Unisba ini, lantainya. Ngebul, kadang-kadang ke Ciburial dan sebagainya. Sekarang itu mudah mencari hadis.
tausik itu. Jadi Anda minta nanti latihan langsung, praktek langsung ya di dalam tausik hadis. Jadi nanti harus berlatih dorongan. Jadi mengecek sampai kita tahu redaksinya itu seperti apa saja di dalam sumber hadis itu. Karena ternyata makanya di buku hadis itu ada perbandingan matan. Perbandingan matan. Jadi karena hadis kedua itu kan materinya nikah dan muamalah. Jadi di semester ini Anda belajar menikah. Anda belajar menikah, bagaimana menikah berdasar hadis. Ya? Enggak. Nah, belajar menikah, kalau mau praktek boleh aja. Boleh, siapa bilang di dalam mahasiswa jadi menikah itu boleh. Saya aja semester 1 sudah nikah. Saya semester 1 dulu menikah itu. Enak kalau menikah awal itu seperti sekarang. Saya sudah pensiun di Unisba. Gajinya tinggal 1.800.000 per bulan dari Unisba. Belum ngajar. Tinggal 2an. Makanya ngeresep kulit. Listrik, internet. Siapa yang bayar? Ya anak itu. Saya nggak bayar lagi. Anak semua itu. Ada si bungsu itu bayar listrik. Anak ketiga untuk kepentingan jajanan. Anak kedua itu uang saku. Jadi anak pertama itu apa saja yang dibutuhkan oleh istri saya, dia yang calling. Karena di dalam rumah tangga begitu. Anta wa maluka liwalidika. Engkau dan hartamu milik orang tuamu. Jadi apa yang dimiliki oleh anak adalah milik orang tua, bukan dibalik. Sekarang mau dibalik. Apa yang dimiliki oleh orang tua jadi milik anak, apa yang dimiliki anak tidak jadi milik orang tua. Itu dibalik, bukan berdasar hadis. Kalau berdasar hadis mah anta wa maluka liwalidika. Makanya seperti saya sekarang umur 69 tahun, walaupun gaji di Unisba 1.800.000 nggak masalah, itu kan anak. Segala kebutuhan itu ya, tanggung oleh anak, oleh 4 anak itu. Ya, apa yang dibutuhkan. Kalau istri saya itu sekarang kalau lapar sedikit mau apa tinggal WA aja, kirim, kan, GoFood. Kadang-kadang saya juga kaget. Kok kiriman siapa ini? Itu dari nanti ya. Jadi Anda belajar nikah sekarang itu. Mau praktek boleh. Dan itu teori nikah. Prakteknya nggak ikutan saya. Enggak, saya nggak ikutan urusan praktek di Anda. Jadi boleh jadi Anda nikah itu mencapai barokah, sakinah, mawadah, warohmah, tapi nilainya jelek gitu. Nilai fikih pernikahannya bisa jadi. Karena tidak ada kaitan Anda nikah dengan bagus dengan nilai hadis. Nilai hadis mau gampang. Kalau saya menilai hadis itu, Ibu khususnya yang menilai nanti, yang menilai hadis itu bisa jawab enggak gitu. Bisa menjawab pertanyaan enggak. Jadi urusan praktek mah urusan Anda. Nanti nilainya pernikahan Anda mendapat barokah itu Allah, bukan dosen. Seperti fikih ibadah itu Anda sholatnya khusyuk, tahajud rajin, saumnya juga Senin Kemis. Tapi kok nilai fikihnya jelek?
Anda praktek mah bukan dosen yang nilai. Kalau dosen mah yang menilai bisa menjawab pertanyaan enggak. Jadi kalau Anda baik sholat dan sebagainya itu mah urusan Allah. Jadi dosen itu hanya bisa menilai bisa jawab pertanyaan atau tidak. Jadi nikah juga nanti bisa menjawab pertanyaan. Dan nggak jawab pertanyaannya juga sesuai nggak dengan buku gitu jawabannya. Praktisnya begitu ya. Jadi makanya tadi al-masadir asliyah diteliti bab nikah ini. Kemudian nanti juga di dalam tausik kita mengenal siapa aslinya, dan itu mulai dari cari asal kata tausik itu. Terus setelah ditemukan asal kata dalam hadis, maka dicari kitab hadis yang disusun secara abdal seperti Al-Jamil Sogir, Mu'jam Bahros Hadis, Miftah Kunujus Sunnah itu dari abjad. Kutipan tersebut itu tausik. Lalu perbandingkan matannya. Jadi kalau ditemukan dalam riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai. Siapa Bukhari itu? Nama aslinya? Bukhari nama aslinya siapa? Lulus itu ulumul hadisnya. Menit jawab, terpercaya apa? Terkenal aja Imam Bukhari. Siapa nama aslinya? Lupa karena kok semester kemarin itu ulumul hadisnya. Lihat Google dulu lagi. Muhammad bin Ismail Al-Mughirah Al-Bukhari. Al-Bukhari itu apa? Untungnya ya Google. Jadi ingat. Kalau Muslim, ya Muslim nama asli itu Muslim bin Hajjaj. Kalau Bukhari wafatnya tahun berapa? Itu harus hafal itu. Da ulumul hadis ya, nawe kudu hafal. Hanya kudu keur ceramah kudu neangan Google heula. Muhammad bin Ismail Al-Mughirah Al-Bukhari lahir (194), wafat Hijriah. 256. Muslim pokoknya nama 7 kitab hadis mah kudu hafal tuh. Kalau 7 kitab hadis mah karena itu saya uji berulang-ulang itu nanti. Sebab kudu hafal. Jadi diuji itu berulang-ulang riwayatnya itu. 7 kitab hadis terutama. 7 kitab hadis itu adalah Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. 7 kitab hadis. Al-Kutubus Sab'ah. Al-Kutubus Sab'ah. Mulai dari Ahmad. Siapa nama Ahmad? Itu nama asli. Dikenal di dalam ilmu fikih apa namanya? Ini masih tausik ini. Ahmad di dalam ilmu fikih namanya Hambali. Karena Ahmad bin Hambal anaknya bernama Abdullah, wafat tahun 241. Imam Ahmad bin Hambal dikenal dengan Hambali. Tausik itu harus minimal di dalam 7 kitab hadis
Tausik. Dua Bukhari, tadi namanya Muhammad. Kedua Muslim, tiga Muslim. Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. Abu Daud. Siapa ada Abu Daud nama aslinya? Kan nama asli minimal lahir gitu. Nama asli Abu Daud siapa? Sulaiman. Untung aja Google. As-As punya anak Daud, jadi Abu Daud. Terus At-Tirmidzi. Itu di ulumul hadis itu yang saya tulis ada 6 pembela hadis. Jadi setelah menerangkan bab Syiah, jadi bab berikutnya 6 pembela hadis. Nama aja. Bukhari, Muslim, Abu Daud. Tirmidzi siapa nama aslinya? Tirmidzi nama asli. Itu di buku saya ada itu. Tirmidzi itu kan nama tempat. Nama aslinya? Imam Al-Hafidh itu titel. Nama aslinya? Muhammad bin Isa. Dikenal juga Abu Isa. Karena anak Isa, bapaknya Isa, anaknya Isa. Makanya marga itu harus tahu. Kalau di dalam ulumul hadis, mukharij hadis itu harus tahu marga. Marga. Kita diperintah nggak tahu marga? Diperintah nggak tahu marga, tahu turunan? Perintah. Apa perintahnya? Iya nggak apa-apa. Itu kan dialog kita. Jadi jawab. Kalau Anda jawab salah juga nggak apa-apa. Kan kita koreksi bersama. Itu dalam Islam tuh diperintah tahu orang tua, tahu turunan. Hadisnya ta'allamu min ansabikum. Pelajarilah dari keturunanmu, namamu. Karena itu bisa mendatangkan mahabbah fil ahl. Cinta di dalam keluarga. Dan silaturahim, kata orang Sunda, ulah paremen obor. Tahu paremen obor? Obor itu kan, obor itu alat apa? Penerangan. Paremen obor itu di kegelapan mati. Kan poek kita. Jadi harus tahu marga kita, orang tua itu. Karena bisi paremen obor kadang-kadang nikah dengan keluarga. Karena itu apa? Tahu ta'allamu min ansabikum. Belajar dari marga, dari turunan. Karena itu bisa mencintai keluarga. Bisa menyambung silaturahim. Silaturahim itu fungsinya adalah menyebarluaskan rezeki. Terus memperpanjang umur, usia, panjang usia. Saya aja pernah mati suri. Kemarin kan tidak jadi dikuburnya pada waktu yang lalu. Karena silaturahim tuh. Waktu itu saya sudah mau dibungkus ini. Jadi sudah dimandikan, sudah dikapani, pas mau dibungkus, datang. Namanya ajengan di kampung itu Imam namanya. Imam. Sebentar, jangan dulu ditutup itu kepalanya. Bentar. Kenapa? Penasaran cina saya mah. Kayak rada anut-anut dia. Dipijit itu. Inung suku, tahu inung suku? Jempol, kaki, pijit, terkebak sama dia. Merejak sayanya udah.
Karena belum mati, coba lamun harita dikubur. Malah ya itu kerepokan meureun dikubur teh hirup deui gitu. Itu kan gara-gara banyak silaturahim Imam. Hirup deui sampai sekarang. Makanya silaturahim itu tidak langsung memang, tetapi itu banyak ya manfaat silaturahim. Saya juga pernah stroke 2 kali, tahun 2004 itu sampai di ICU dan 2017 stroke. Jadi kalau di dalam bicara suka berulang kadang-kadang gitu ya, keliru. Nah itu teh karena stroke, ada bekasnya. Ada bekasnya dari stroke itu. Cuman alhamdulillah ketika stroke yang kedua 2017 saya tanya ke dokter, "Dok, banyak ayat yang saya lupa. Tapi ada yang saya lancar." Apa itu? Menulis. Menulis itu saya lancar. Pulang stroke itu. Ya kata dokter saraf, harus kamu teruskan menulis. Makanya sekarang tuh cepat kalau nulis tuh. Saya itu ada pengajian ya. Kalau hari Ahad subuh itu Ahad pertama di Alfitro, Ahad kedua di Panghegar, Ahad ketiga di Al-Falah, Ahad keempat di Baitur Rahim. Itu ada 4 pengajian tiap Ahad subuh dan semua pakai buku. Jadi bukan hanya Anda mahasiswa, saya di majelis taklim itu pakai buku. Cuman bedanya kalau di majelis taklim itu satu buku 1 kali ceramah. 8 sampai 12 halaman, kadang-kadang 20 halaman. Dan itu pakai buku. Selalu pakai buku. Dan kalau ada pengajian-pengajian dimanapun, saya selalu pakai buku. Makanya alumni Fakultas Tarbiyah kalau pertemuan di saya itu senang mereka. Karena apa? Karena pasti mendapat bagian buku. Bulan kemarin itu kan ada pertemuan 3 bulan sekali ya, pengajian. Dan kemarin di rumah saya, itu maka yang pulang itu dari bagi buku saya. Jadi antara lain ya bekas pengajian, karena ada sisa-sisa ketikan. Dan itu lancar ternyata menulis. Dan biasanya menulis itu kan konsepnya sebagaimana saya tulis dalam Ulumul Hadis, surat Al-Alaq, ya. Surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita tidak mau pikun, 5 berdasar hadis itu. Baca, nulis, mengajar, apa lagi? Membaca, menulis, mengajar, 3 ya, 5. Iqra, membaca, kemudian alam bil qalam, menulis, dan alam al insan, alam ya alam mengajar. Jadi kalau sering baca, nulis, dan ngajar, itu mual pikun. Dan itu banyak contoh. Makanya Raja Saudi, siapa Raja Saudi sekarang namanya? Salman. Salman itu usianya 98 tahun. Dia masih menulis buku ya. Sekarang sudah 90. Itu tidak ikut. Mahathir Muhammad 97. Dia masih menulis buku. Penulis itu tidak pikun ya, seperti saya sampai stroke 2 kali, alhamdulillah nggak pikun urusan menulis mah. Nah, kalau pikun-pikun gitu mah kadang-kadang lupa gitu. Kuduna dicicikeun ka dieu, malah ini bahekeun. Itu kadang-kadang begitu ya. Muni nyuci kopi gitu. Kopi. Nah, di kopi na dibahekeun, ai dicicikeun ka dieu itu mah sebaya. Ya,
Tausik ya tadi. Tausik. Kemudian antara lain Al-Masadir Asliyah ini kitabnya. Ini karena berdasar tahun kelahiran dan wafat, jadi di sini urusannya Malik, Syafi'i. Tuh Imam Syafi'i. Kenal kan Imam Syafi'i? Nama aslinya siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. 150 wafat 204, cuma 54 tahun. Tapi karyanya banyak. Imam Syafi'i. Al-Um, Ar-Risalah, usianya cuma 54 tahun. Saya mah 69, sudah lewat berapa tahun dari Imam Syafi'i. Belum seperti Imam Syafi'i banyaknya. Nulis. Sama Imam Ghazali. Imam Ghazali itu kan singkat usianya. Dia lahir 450, wafat 505. Cuma 55 tahun. Ihya Ulumuddin, Bang. Terus Abdul Rajab ini ya, Abi Syaibah dari sebagainya, ini tahun lahir, tahun wafat. Jadi di buku saya ada tahun lahir, tahun wafat. Itu sambil menghafal supaya ingat. Tausik. Kemudian baru tahrij. Kharaja yukhariju, tahrij, mengeluarkan. Dan di situ nanti di buku ada 7, jadi 14 hadis yang kita kaji berkaitan dengan pernikahan dan muamalat, ditinjau dari 7 K. Tausik, tahrij, tarikh, tahlil, kemudian tatbik, tahlil, takwil, dan tatbik. Jadi 7 tak. Jadi 14 hadis tersebut. Dan minggu depan bukunya siap, supaya nanti setelah Anda miliki buku, tapi pembagian kelompok mau nggak, Ibu? Jadi hari ini ya, biar nanti minggu depan sudah bisa jalan. Sudah bisa jalan, jadi saya tidak akan saya bahas semuanya, hanya sampai tausik tahrij saja pertemuan hari ini. Dan seperti tadi saya katakan, kalau ada pertanyaan baik dalam perkuliahan maupun dalam luar perkuliahan, silahkan saja kirim ke WA, nomor saya ada di grup. Kemudian sekretaris juga ada, Grey Ganesha namanya. Silahkan kirimkan, nanti saya akan jawab misalkan lewat YouTube. Dan silahkan Anda mulai buka YouTube, di situ ada hadis 2 ya, di YouTube-nya, yaitu Munkaha MKH. Saya kira cukup karena sudah jam 13.55, tinggal 5 menit lagi. Gini ya, Ibu